Baby, kenapa sih kamu kencing gak bilang-bilang? Kamu kenapa ninggalin aku sendiri? Aku kan gak suka ditinggal sendiri. Sini, peluk aku. Kamu kenapa gak bilang-bilang sih? Aku kan mau nemenin kamu kencing juga. Enggak, aku mau nemenin kamu kencing, bukan akunya mau enggak sendiri. Enggak, aku maunya nemenin kamu kencing, bukan gara-gara aku takut sendiri. Enggak, aku nggak takut sendiri. Kamu juga biasanya kalau pipis pasti bangunin aku buat aku nemenin kamu kok. Biasanya pasti sayang bangun sayang. Aku mau kencing, temenin aku dong. Biasanya gitu, kenapa sih sekarang kamu kayak begitu? Kamu kok nggak bangunin aku? Enggak, aku belum tidur tadi. Kan aku kalau bobo pasti ngorok kayak paus, baby. Kayak paus. Hmm. Nggak mungkin aku bobonya tenang, sunyi, hening kayak tadi, nggak mungkin. Aku dari tadi masih susah bobo, aku dari tadi masih nyoba bobo, maram. Tadi sempat mimpi sebentar, aku kepikiran mimpi tadi tiba-tiba kayak ada zombie. Aku mimpi buruk sedikit tapi nggak apa-apa. Habis itu tiba-tiba aku kebangun terus gak ada kamu, aku takut. Enggak, aku nggak takut, aku ralat tadi barusan, aku nggak takut, aku cuma bingung kamu kemana. Padahal kan harusnya kamu kalau emang kemana-mana biasanya kamu kasih tahu aku. Gitu, aku nggak takut, beneran aku nggak takut, swear. Takut dikit sih, ya tapi nggak apa-apa. Tapi kayaknya aku susah bobo gara-gara ya mikirin masa depan atau mungkin gara-gara kopi tadi sih. Aku nggak ngantuk sama sekali, tahu parah banget ini. Aku nggak bisa bobo. Nggak mau, aku nggak mau bangunin kamu cuma gara-gara aku susah bobo, nggak mau. Kamu kan juga lagi enak-enak kayak bobo sampai ngorak begitu, masa aku gangguin? Kamu nggak ngorak? Nggak, tadi kamu ngoroknya kayak ya gitu. Oh, udah beneran kok. Beneran kayak gitu, real no fake. Beneran. Ya udah, kalau kamu nggak percaya nanti next time aku rekam aja. Ya udah sayang, kamu bobo lagi aja lah. Ya, aku nggak mau bikin kamu nggak bobo lagi cuma gara-gara aku susah bobo doang sayang. No. Kamu baik, kamu harus bobo. Bayi bobo. Bayi baby bobo. Baby bobo. Nggak boleh nggak nurut sama papa. Nah, aku bukan bayi. Enggak. Bukan, aku bukan bayi. Bukan. Aku bukan bayi. Bukan. Aku bukan bayi. Bukan. Aku laki-laki dewasa dengan tinggi badan 180 cm dan memiliki kumis serta jenggot yang tipis. Sudah jelas tidak ada bayi yang segede dan sudah seakil balik macam nih. Ya, kamu baik, kamu yang baik, kamu baik, kamu yang baik. Kamu baik. Masa sih kamu nggak mau bobo gara-gara aku nggak bisa bobo? Oh, masa sih? Ya udah, kalau nggak mau bobo, ada yang temenin. Tapi beneran deh, kamu kalau mau bobo aja ya. Aku bentar lagi juga bobo kok, pasti. Aku masih nyoba meram dari tadi. Ini masih belum bisa bobo. Ya karena kafein, kayak jantung aku juga agak deg-degan. Tapi kayak bukan gara-gara kafein sih. Duh, ada.
Enggak, ini kayaknya aku kayaknya aku aduh ah kayak aku jatuh cinta sama kamu lagi deh. Ya anjay selebeo. Sorry kepencet stiker. Enggak bercanda. Ini enggak sakit kok, ini cuma ya efek kafein sih kayaknya, agak deg-degan. Iya, gara-gara kafein. Ya gimana ya, aku kan biasanya juga aku kalau minum kopi nggak apa-apa kok. Maaf. Biasanya aku minum kopi nggak ngaruh ke malam, nggak ngaruh ke tidur aku. Biasanya ngantuk mau ngantuk aja, tidur aja. Nggak pernah tiba-tiba jadinya susah bobo kayak di film-film tuh, nggak pernah. Kayaknya yang ini shot espressonya kebanyakan, makanya aku jadi susah bobo. Aku juga jadi agak berantakan ini jam tidurnya. Iya, lain kali aku nggak minum kopi lagi kalau udah malam. Sama aku juga mau ngurangin kopi sehari-harinya. Kayaknya jam tidur aku juga udah berantakan gara-gara kopi loh maksudnya. Maaf ya sayang, aku jadi bikin kamu repot. Jadi ngasuh bayi. Enggak, aku bukan bayi, enggak. Enggak, aku kepala rumah tangga, enggak. Aku kepala rumah tangga yang memiliki martabat, bukan martabak. Tapi mau martabak. Tapi jangan di jam segini, nggak mau, nanti aku susah bobo lagi. Ya, sebenarnya aku juga kepikiran sih sama masa depan. Mikirin apa? Kalau aku bilang ke kamu, nanti kamu malah kepikiran juga, terus nanti kamu juga jadi susah tidur takutnya. Mendingan nggak usah. Iya, kepikiran soal kerjaan sedikit, soal apa yang akan aku kerjain di project ini. Ya, karena kan ini pertama kalinya aku megang project dan jadi pemimpin di dalam project ini. Aku nggak tahu apakah tim yang aku punya, yang aku pilih ini bisa berjalan lancar di bawah kepemimpinan aku. Takut aja. Ya, overthinking aku agak aneh sih sebenarnya. Mungkin karena kepala aku gak biasa kosong. Jadi kalau dikasih waktu buat mikir, kalau dikasih waktu kosong, pasti mikirnya kemana-mana dan jadinya ya susah bobo deh. Ya aku tahu kok, pasti kamu mau bilang aku bisa kok pasti. Masa belum dijalanin aku malah udah kepikiran ke situ, kan jauhan banget. Kan pasti bikin capek pikiran aku juga. Dan ini kan sekarang aku nggak tidur jadinya. Ya, I know. Aku dari tadi juga mencoba buat nggak mikirin itu sebenarnya dari tadi. Terus kalau gitu apa dong? Kamu emang nggak ngerasa aneh ya? Padahal kan aku belum juga jalan proyeknya, tapi udah kemana-mana pikirannya, udah takut kayak gimana, takut ntar diomongin gini, diomongin gitu. Padahal kan ya mulai aja belum. Aku ngerasa nggak wajar aja sih mikirnya bisa ke situ, padahal aku juga biasanya ngejalanin project lancar-lancar aja, track record aman semuanya, nggak pernah make mistakes. Tapi kok ya di tempat ini yang ya aku nggak tahu, masih ada takutnya, mungkin karena klien baru atau semacamnya. Maksudku, aku tuh kalau kerja sesuai passion harusnya aku lebih relax. Secara aku ya di tempat yang sebenarnya banyak orang mau, tapi nggak semua orang bisa mencapai ini. Harusnya aku bisa bersyukur dan aku nggak kebanyakan mikir akan hal itu.
tapi susah untuk ngilangin hal itu. Baby, kamu beneran gak bisa ya jadi wanita yang bikin aku jatuh cinta berulang-ulang gitu? Kamu tuh bisa gak sih diem gitu, biar aku gak jatuh cinta lagi sama kamu. Aku capek, aku jatuh cinta mulu sama kamu. Aku kecintaan mulu tahu sama kamu. Ih, kamu mah parah kamu. Kamu ini beneran gak ada habisnya ya bikin aku jatuh cinta sama kamu. Parah kamu. Ya bener sih yang kamu bilang. Even kalau di tempat lama aku beneran pasti mikir 5 langkah ke depan, bahkan 10 langkah ke depan. Kemungkinan yang akan terjadi itu gimana. Apalagi ini menyangkut passion aku. Ya iya sih, emang ada negatif dan positifnya kalau kerja sesuai passion ya. Biarpun aku kadang kelihatan santai, aku kelihatan fun, kelihatan bercanda sama orang lain, tapi ya pikiran aku gak pernah kosong karena mikirin apa yang akan aku atau tim aku lakuin setiap saat. Kedepannya bakal kayak gimana, deadline-nya kapan, dan segala macamnya. Maci baby. Aku merasa lebih tenang sih setelah dengar kamu ngomong gitu. I'm so grateful. Aku sangat amat bersyukur aku bisa jadi suami kamu sekarang. Ya kalau aku gak jadi suami kamu sekarang, mungkin aku masih luntang-lantung di luar sana sih. Mungkin aku yang sekarang itu akan sulit tidur. Sekarang aku udah mulai ngantuk nih. Mulai ngantuk sedikit. Rasanya satu beban tuh udah kecabut barusan dengan dengar kata-kata kamu. Dan kalau aku merem mungkin bisa bobo sih sekarang. Kamu emang obat penyembuh buat aku bobo. Tapi boleh gak sayang, kamu peluk aku terus kamu kadal aku. Peluk terus kita selimutan. Selimutan bukan celamitan, bukan, beda. Jadi nanti kita berdua selimutan terus kayak sandwich. Iya. Kayak gini. Kayak begini enak sayang. Aku di atas kamu sekarang. Enak kayak gini. Kamu enak, aku makan kamu ya. Ap. Enggak, aku gak gigit, emang aku kamu. Kamu mas selalu gigit aku, gak tahu kenapa tiba-tiba lengan aku digigit aja. Ya ini isinya lemak doang sayang. Aku biarpun olahraga aku gak sebegitunya sampai kayak Aderai gitu kan, enggak. Kamu mau gigit kayak sampai urat aku juga keluar juga gak bisa. Lemak semua ini isinya. Gemes. Jangan dong, lemak aku ntar hilang, ntar gimana dong kalau digigit-gigit terus nanti lemak aku habis. Ya ada boleh digigit boleh, tapi jangan sampai sakit ya. Kamu waktu itu pernah sampai biru tahu, kamu lupa apa? Iya sampai biru tahu waktu itu sayang. Untung aja aku nggak dilihat sama orang kantor kan. Kalau dilihat orang kantor dikira kayak apa nih, kekerasan dalam rumah tangga kah? Aku tuh senang banget tahu bisa sama kamu. Aku bersyukur banget kamu ada di sini.
Aku beneran bisa ngerasa ngantuk tau sekarang. Iya kan, ngantuk kan bentuk dari nyamannya aku ke kamu ya. Well, I can let my guard down when I'm with you. Istilah itu kan emang nyata ya. Kalau di tempat yang gak nyaman, rumah yang gak aman, pelukan yang gak hangat, pasti manusia akan tetap terjaga. Karena takut ada siapa-siapa, takut ada apa-apa. Ya waspada akan semua hal yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau sama kamu, aku nyaman. Aku jadinya ngantuk terus bisa bobo. Enak kadalnya enak. Dayang. Mimi. Yang ini aku beneran ngantuk deh sekarang. Aku ngantuk banget. Aku ngantuk banget. Sayang, ini aku kalau ketiduran beneran, kamu juga harus bobo ya. Kamu kalau susah bobo bangunin aku juga ya. Nanti aku kadal kamu biar kamu bisa bobo sayang. Gantian perannya, gak boleh aku mulu yang susah bobo. Kan kamu juga susah bobo. Kalau kamu susah bobo, aku harus bisa bikin kamu gak susah bobo. Begitu pula sebaliknya. Bener gak teman-teman? Bener, setuju. Katakan beta. Beta. Kepencet emot, sorry. Pokoknya kalau kamu susah bobo, nanti aku bakal kadal kamu juga kayak begini biar kamu bisa bobo ya sayangnya. Ya sayangnya. Ya sayangnya. Enggak, ini aku belum bobo sayang. Aku emang mulai merem tapi aku belum sepenuhnya merem, Mimi. Kamu jangan kira aku udah merem sayang. Aku tahu sih aku sipit, tapi kan gak gitu juga. Kamu mah masa gak bisa bedain aku merem sama melek sih. Aku tahu emang segaris, tapi gak segaris kayak gitu juga mata aku. Marah kamu. Sejujurnya aku emang merasa ngantuk sih sekarang, tapi emang gak tahu kenapa rasanya susah gitu. Tapi at least aku merasa nyaman sama kamu sayang. Kamu gak keberatan kan kalau aku di atas kamu terus? Ya udah. Kalau kamu lemes atau sakit atau kesemutan bilang ya sayang. Gantian. Gantian. Kamu juga kalau mau bobo beneran gak apa-apa sayang. Ya, aku bentar lagi pasti bisa bobo kok. Aku gak perlu harus temenin terus sama kamu. Soalnya kamu kasihan. Kamu gak bobo kan kasihan. Kamu kan harus bangun pagi pasti nanti. Kalau kamu bangun pagi terus tidur kamu kurang, nanti tenaga kamu kurang. Kalau tenaga kamu kurang, takutnya kamu lemes. Nanti kalau kamu lemes, kamu jadi susah ngejalanin seharian itu. Nanti kamu kalau susah ngejalanin seharian, nanti kamu jadinya sayang. Dasar kamu ya. Ini emang pesona menikahi wanita dewasa ya. Kamu sengaja tau bikin aku diam pakai cium-cium begitu.
Kamu nggak sopan tau sama kepala rumah tangga. Masa motong aku lagi ngomong sih. Kepala rumah tangga lo ini. Biarpun kayak bocil sih. Tapi aku tetap kepala rumah tangga, punya hak dan kewajiban di sini. Wah, di rumah ini aku punya hak dan kewajiban ya. Nah, biarpun pakai piyama kapibara lucu-lucu begini sih. Ya tapi kan aku pakai baju yang kamu beliin doang. Aku suka sih baju ini, tapi lebih suka lagi kalau kapibaranya keluar dari baju ini terus masuk ke dalam rumah. Tapi enggak, jangan, kasihan Mimi, nanti dia ketemu tikus gede itu langsung ngibrit dia, ntar langsung cabut, langsung panik deh. Biasanya tikusnya cuma segede-gede kaki manusia, tiba-tiba segede kaki Bigfoot. Kucing sekecil itu berkelahi dengan tikus sebesar itu. Mimi, kamu gocap ya, udah mau banyak ngerjain rumah. Jadi itu great job. Gak apa-apa, aku tiba-tiba banget ya. Gak apa-apa, aku kepikiran aja gara-gara tadi ngomongin kamu harus bangun pagi segala macem kan, jadinya oh iya juga ya, kamu harus bangun pagi, kamu harus nyiapin ya semua hal, bangun pagi, bahkan bangun sebelum aku bangun, terus beres-beres rumah, bersih-bersih, siapin sarapan, siapin bekal buat aku juga. Terus kamu juga habis itu bangunin aku yang masih ileran dikit. Ya kadang susah dibangunin juga. Maaf ya cinta. Tapi seriusan, kalau nggak ada kamu kayaknya aku nggak survive sih sekarang. Nggak mungkin survive sih, kayak aku bakal udah langsung kena SP, telat, udah langsung keluar dar. Bibinya aku keren, bisa nyelesain banyak kerjaan rumah. Betul. Kamu mau masak, mau bersihin rumah, mau muanya yang di dalam rumah ini kamu lakuin semuanya sendirian, tuh keren banget sayang. Beneran, udah gitu kamu masih bisa sabar lagi sama aku. Sayang, maaf ya kalau aku bikin kamu emosian. Tapi beneran sayang, aku tuh kadang mau bantuin kamu, tapi pas pulang rumah kamu selalu bisa ngatasin semuanya sendirian dan udah selesai gitu semuanya sendirian. Sedangkan sebenarnya menurut aku kadang orang yang bisa ngatasin semuanya sendirian ya butuh bantuan juga. Ya sayang, kamu kalau kecapean, kalau kamu butuh bantuan, kamu bilang ya sayang. Aku coba bantuin kamu sebisa aku, yang bisa aku lakuin semuanya. Mau kamu minta aku metik mangga, manjat pohon duren, nangkep soang, semua aku lakuin sayang. Beneran ini mah. Ya biarpun ya mungkin aku kalau bantuin kamu pasti kamu banyak gregetnya lah. Soalnya pasti kan gak sesuai sama yang biasa kamu lakuin, kecepatannya juga beda. Tapi aku beneran mau sesekali bantuin kamu. Apalagi kalau kamu udah ngerasa susah, ngerasa capek, ngerasa gimana, ya aku harus bantuin kamu sayang. Aku akan bantuin kamu. Ya biarpun aku suami yang mencari uang buat kita berdua, tapi kan aku juga punya kewajiban untuk membantu kamu atau meringankan pekerjaan kamu setidaknya. Aku mau bantuin kamu biar kamu
gak pernah ngerasa sendirian di hubungan ini. Maksudku, ini hubungan pernikahan. Gak seharusnya hubungan pernikahan itu dirasakan sepihak doang. Ada dua belah pihak yang berkaitan di sini, berhubungan di sini. Ya, aku nggak tahu. Aku sering dengar cerita teman-teman aku di kantor yang mereka tuh ngerasa kalau suaminya nggak ada di rumah, terus sekalinya ada di rumah cuma maunya semuanya rapi dan sesuai kemauan suaminya. Lagi mau apa diturutin, lagi mau ini diturutin, lagi apapun itu harus diturutin. Kalau enggak, iya pasti bakal marah-marah. Kalau enggak ya sampai tantrum suaminya, dengan dalih seakan-akan hanya suaminya yang capek mencari uang demi keluarga ini. Padahal di sisi lain sebenarnya istrinya kan juga, ya dia bukan yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Dia beres-beres rumah, nyiapin makan, ngurus suaminya. Banyak hal yang dilakuin. Berhemat, mengatur keuangan, semuanya dilakuin. Dan yang gak bisa dibilang hanya suami yang berhak untuk melakukan hal itu. Enggak, istrinya juga berhak dong. Suaminya harus menuruti apa yang dimau istri. Kalau emang mau konsepnya gimana ya, konsepnya tuh harus nyamain hak dan kewajiban, ya berarti coba aja bikin dalam waktu ganjil misal. Itu harus ntar suaminya nurutin istri, genap istri nurutin suami, terserah dibikin kayak gitu. Maksudku, ini tuh hubungan dua orang. Jangan dibikin seakan-akan suami yang superior di sini, suami yang segalanya di sini, istri harus nurut suami. Bener, memang kepala keluarga, namanya juga kepala. Cuma kalau kepalanya juga semena-mena sama istrinya, dalam tanda kutip, ya gak bakal bisa jalan hubungan itu dengan baik. Gak sehat hubungannya. Yang ada malah jadinya, ya istri tunduk kepada suami karena suaminya mencari uang, bukan karena istri berjalan bersama dengan suami, suami berjalan dengan istri. Seharusnya kan kalau udah hubungan ya dua orang berjalan berdampingan, bukan satu ngikutin di belakang. Aku nggak tahu ya, ini prinsip yang aku pikirin dari kemarin juga sih. Aku nggak mau bikin kamu ngerasa ditinggal, kamu ngerasa aku narik kamu dari belakang. Enggak, aku nggak mau bikin kamu kayak gitu. Aku mau ya kita jalannya berdampingan, karena pasti istrinya juga bakal ngerasa nggak betah, serba salah, nggak bisa apa-apa, dan bahkan mungkin bisa sampai nyalahin diri sendiri, dan itu bisa berakar kemana-mana, apalagi buat anak kita. Ya maaf, aku agak mikir kejauhan dan agak menggebu sedikit karena iya maaf baby. Kamu tahu aja deh. Aku jujur dari tadi karena belum bobo ini sih sebenarnya aku kepikiran banget. Aku ngerasa ya aku harus bridging ke kamu biar smooth, biar nggak kelihatan kalau aku emang overthinking soal ya hubungan-hubungan ini, tapi ya malah ketahuan. Ya aku percaya kok sebenarnya kamu tuh kalau ada apa-apa pasti kamu ngomong. Tapi kan akhir-akhir ini kita nggak sering ngobrol. Kita jarang bisa ngobrol karena begitu aku pulang kamu pasti udah capek, dan berujung kita nggak bisa ngobrol juga ujungnya. Di weekend aku masih harus ngerjain produksi, yang mana itu bikin aku juga jadi nggak bisa punya waktu buat kamu. Quality time kita berkurang. Aku pengen cepet-cepet selesai kemarin, tapi malah dapat kerjaan lagi dan dinaikin pula jabatannya dalam produksi. Ya aku bersyukur. Nggak mungkin aku nggak bersyukur. Di tempat baru aku langsung dipercaya dan dijadiin
pemimpin suatu produksi itu nggak mungkin. Aku nggak bersyukur, itu nggak mungkin. Aku bersyukur sekali. Tapi aku cuma nggak mau karena kerjaan bertubi-tubi begini aku jadi bikin kamu ngerasa kehilangan sosok aku, sosok suami, sosok kepala rumah tangga di dalam keluarga. Maybe kamu kalau beneran ada apa-apa tolong bilang sama aku ya. Kamu tahu kan aku bukan kayak di cerita-cerita roleplay itu yang kamu suka nontonin, itu yang ASMR roleplay di YouTube itu. Aku nggak bisa baca pikiran kamu sayang. Aku nggak tahu aku bisa se-green flag mereka atau enggak, tapi aku itu perlu kamu ngomong. Mungkin aku bisa dibilang se-green flag mereka, tapi aku nggak bisa ngebaca pikiran kamu beneran. Aku mungkin nggak sepeka mereka juga. Jadi aku beneran perlu tahu kamu ngerasain apa dengan kamu ngomong sama aku. Kalau kamu kesel sama aku atau mungkin kamu ngerasa peran aku buat kamu berkurang banget dari yang sebelumnya, nggak apa-apa kok sayang. Ngomong aja, ya. Aku akan dengerin dan kita cari solusinya bareng-bareng. Aku mau hubungan kita sehat-sehat aja. Ya, oke, dalam hubungan pasti ada dinamika, kadang baik, kadang buruk. Tapi hubungan sehat yang aku maksud ya kayak yang tadi. Kita jalan berdampingan, bukan jalan depan belakang. Jadi pun aku tenang. Mau apapun yang terjadi, aku maunya dan berharapnya aku bisa sama kamu dan kamu bisa sama aku juga. Dan jangan sampai aku ngerasa aku sama kamu tapi kamu gak ngerasa aku sama kamu. Emang paling bener ya, kalau ada yang nyangkut di hati soal pasangan sendiri itu emang seharusnya aku ngomongin dari awal aja. Gak perlu tuh tadi drama kemana-mana dulu. Makasih banyak ya sayang. Aku beneran lega banget. Bukan karena cium brutal ya yang bikin aku jadi lega dan gimana-gimana. Aku suka, tapi ya sebenarnya karena kamu itu beneran pengertian banget sama aku. Mulai dari kita pacaran, PDKT semua kamu, wah gila, kamu tuh pengertian banget. Asli. Ih, gatel kamu ya. Sini. Oke, sekarang aku ingat kamu siapa. Tapi aku lupa lagi deh. Kamu siapa ya sayang? Iya, kan kamu tadi bilang kamu tadi akan cium biar aku ingat lagi ya. Aku lupa kamu siapa ya. Aku selama ini kan kerja ya buat diri aku sendiri, buat keluarga aku. Ya nggak pernah buat kamu itu. Sayang. Aduh. Baby, hey, baby. Ini banyak banget sayang ciumnya. Nanti kalau jantung aku deg-degan lagi, terus aku nggak bisa bobo gimana? Tanggung jawab sayang. Astaga, kamu tuh ya. Makasih banyak ya sayang.
banyak cibrutnya dan semua kata-kata kamu. Kamu tuh emang paling tahu deh, yang emang paling kenal aku. Gak ada duanya sama sekali sih kamu ini. Makasih banyak ya sayang. Kamu bener-bener wanita paling baik, paling pengertian, paling cantik, paling imut, paling lucu, paling berbakat, paling keren, yang benar ada. Nah ini aku beneran ngantuk sekarang. Ya udah kecabut semua, pikiran overthinkingnya itu udah kecabut semuanya. Setelah semua pikiran tadi dibuat ringan sama kata-kata, sama pelukan kamu, sama kadal kamu, sama cium kamu juga. Cium kamu enak, kadal kamu enak, semuanya enak. Kamu makanannya kamu enak soalnya. Akhirnya aku ngantuk berat nih sekarang. Aku coba bobo ya sayang. Tapi kamu bobo juga ya. Nanji beneran bobo? Makasih ya sayang. Aku banyak banget bilang makasih mulu ya. Tapi beneran makasih banyak sayangku. Beneran kalau ada kata-kata yang selain makasih aku bakal bilang makasih lagi. Tapi ini aja deh dalam beda bahasa aja. Terima kasih, thank you, arigato, kamsahamnida, sunyu. Ya kok tiba-tiba Jawa ya kira. Aku beneran bersyukur banget ada kamu sayang. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh bakal kayak gimana ini. I love you so much. Good night sayang. Have a nice dream.